Gaya Presiden Prabowo memimpin semakin kesini semakin menunjukkan gaya kepemimpinan yang otoriter ya. Sejumlah undang-undang dilakukan perubahan dengan mendesak DPR sebagai konco-konco mereka, alias DPR yang masuk dalam Kimples dan DPR yang tidak masuk tapi juga seolah-olah ya menjadi bagian dari Kimples, dan semua menjadi diem ya, tidak ada yang bisa bicara walaupun proses revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang BUMN, lahirnya Danatara, dan lahirnya sejumlah peraturan yang dipelopori oleh Presiden Prabowo, itu menunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak memperhatikan bagaimana tata kelola negara yang baik ya, bagaimana sebagai presiden menjalankan sebuah ketentuan perundang-undangan di mana diharuskan ketika membuat revisi atau membuat undang-undang itu harus melalui tahapan-tahapan atau kajian-kajian yang secara akademik itu harus ditempuh ya, termasuk juga menggelar jaring aspirasi ya, atau jaring masukan dengan berbagai pihak ya, untuk mendengarkan masukan atau aspirasi dari rakyat ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sama sekali tidak memperhatikan itu ya. Saya melihat ini sesungguhnya gejala-gejala kepemimpinan yang mengarah kepada sebuah tradisi otoritarian ya. Kepemimpinan yang tidak memperhatikan institusi-institusi sipil ya sebagai agent of change ya. Kampus, kemudian institusi-institusi sipil yang lain ya, kemudian para aktivis pro demokrasi, aktivis pro HAM dan seterusnya ya, para mahasiswa yang semestinya menjadi stakeholder dalam proses melahirkan sebuah undang-undang, justru tidak sama sekali dimintai pendapat atau didengarkan pendapatnya ya. Begitu gampangnya kemudian revisi Undang-Undang TNI, BUMN sudah lewat, sudah begitu mulus lahir Danatara, meskipun kemudian sejumlah kejanggalan dan bahkan saya menyebutnya kejahatan kebijakan itu dilakukan dengan begitu mudah untuk mengoplos sebuah undang-undang. Ujung-ujungnya uang negara, ujung-ujungnya perusahaan bertindak atas nama negara itu akan dipajak ya, akan dijadikan mesin uang untuk kepentingan orang per orang ya di dalam kekuasaan. Ini memang sangat kita prihatinkan ya. Lalu kemudian kalau Anda perhatikan ketika pembahasan rancangan undang-undang TNI ya, revisi undang-undang TNI yang digelar di Hotel Fairmont ya, hanya untuk memenuhi ambisi Presiden Prabowo untuk cepat melakukan revisi pasal 45 ya, yang tidak membolehkan TNI aktif berada di dalam ranah sipil ya, institusi sipil ya. Nah, ini kemudian Presiden Prabowo ingin mengoplos pasal di mana dui fungsi ABRI yang merupakan produk reformasi ingin dikhianati oleh Presiden Prabowo. Wajar kita katakan karena beliau tidak merasakan spirit reformasi ya. Bahkan beliau berhadapan-hadapan dengan reformasi karena beliau adalah bagian dari masa lalu, bagian dari Orde Baru yang mempertahankan tatanan itu ya. Sehingga ketika kita ingin melahirkan sebuah kepemimpinan yang demokratis, sebuah kepemimpinan yang transparan, sebuah kepemimpinan yang bertanggung jawab dan tunduk pada hukum, tunduk pada undang-undang dasar, beliau nampaknya ingin berdiri pada jalur yang berlawanan dengan itu ya. Sehingga sejumlah kebijakan beliau nampaknya bertentangan dengan rumusan-rumusan dalam undang-undang dasar ya. Anda bisa lihat rencana perubahan atau revisi Undang-Undang TNI itu begitu dipaksakan sehingga kemudian tidak melalui proses-proses yang semestinya ya, uji publik dan seterusnya itu harusnya dilalui ya. Nah, tetapi ini justru menunjukkan bahwa beliau memang memiliki motif ya untuk menancapkan kekuasaan dengan menempatkan orang-orang yang dipandang loyal, dipandang demikian bisa diatur atau berada dalam barisan beliau, sehingga semua dalam satu komando dalam konteks memimpin Indonesia ini bisa diatur berdasarkan kehendak kelompok ya. Nah, ini yang sangat amat kita sayangkan. Saya membayangkan dengan perjuangan beliau 20 tahun ingin menjadi presiden, semestinya ini menjadi pintu masuk ya beliau untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ya. Walaupun pidato beliau berapi-api, tetapi faktanya menunjukkan bahwa beliau tidak sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang menjadi amanah undang-undang ya. Hal ini bisa kita lihat dengan sejumlah keputusan presiden yang beliau buat, termasuk melahirkan Kepres yang membolehkan Mayor Teddy dan itu menjabat sebagai sekretaris kabinet dengan menempatkan sekretaris kabinet sebagai institusi di bawah sekretariat militer ya.
Padahal ini tidak ada dalam tradisi pemerintahan kita. Memang boleh presiden membuat kepres untuk melahirkan lembaga tertentu ya. Tetapi dalam tradisi pemerintahan sebelum-sebelumnya, sekretaris kabinet ini justru jabatan politis ya, diisi oleh orang-orang sipil ya. Nah, oleh Presiden Prabowo dibolehkan diisi oleh Mayor Teddy. Hanya karena menghindari supaya Mayor Teddy tidak pensiun dini, sebagaimana permintaan Panglima TNI ya. Presiden melahirkan Kepres untuk melindungi itu. Ini hal yang memang sangat amat kita sayangkan kawan-kawan. Sehingga dalam konteks ini saya melihat ada gejala kepemimpinan yang mengarah ke kepemimpinan otoriter ya, kepemimpinan yang otoritarianisme ya. Nah ini bahaya kawan-kawan semuanya. Kita perlu merapatkan barisan untuk kemudian mengingatkan Presiden agar tidak mengambil langkah-langkah yang merugikan nawacita reformasi ya. Satu diantaranya adalah penghapusan dui fungsi ABRI ya. Dan ketika ini dikembalikan artinya bahwa satu persatu pengkhianatan terhadap hasil atau nawacita reformasi dilakukan oleh Presiden Prabowo ya. Kita sudah mengalami sebuah masa atau sebuah fase yang sulit ketika Pak Jokowi menjadi presiden dan merusak sejumlah bangunan konstitusi, termasuk Mahkamah Konstitusi yang dirusak ya eksistensinya, kemudian hanya untuk kepentingan kelompok, kepentingan keluarga dan koleganya ya. Ini sesungguhnya tidak boleh terjadi ya, karena negara ini kita sudah sepakat menjadi negara demokrasi. Oleh karena itu, tindakan presiden yang bertentangan dengan hukum harus segera kita luruskan dan kita kawal ya. Teman-teman yang memiliki konsentrasi ya untuk mengawal demokrasi, mengawal perjuangan hak asasi manusia, ini harus sungguh-sungguh untuk mengawal dan menjaga agar presiden tidak bertindak seenaknya bertentangan dengan hukum ya. Anda bisa lihat langkah presiden yang lain juga mengangkat para wakil menteri, para menteri yang menurut Undang-Undang Kementerian Negara tidak boleh menjabat di BUMN, justru diangkat menjadi direktur, wakil direktur, diangkat menjadi komisaris, menjadi pengawas ya di BUMN ya. Yang hal ini dilakukan presiden justru bertentangan dengan Undang-Undang Kementerian Negara ya. Nah, ini semua dilakukan melalui keputusan presiden, dan semestinya keputusan presiden itu karena bertentangan dengan undang-undang, maka harus dinyatakan batal demi hukum ya. Tetapi saya nggak ngerti banyak pakar hukum yang ada di dalam situ, termasuk Prof. Yusril, kok kenapa diam ya. Padahal Kepres itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ya. Keputusan presiden itu adalah bersifat pengangkatan ya, pengangkatan dan pemberhentian. Karena itu dia harus bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan ya, tidak boleh bertentangan. Ada keputusan presiden yang bertentangan dengan undang-undang, semestinya keputusan itu batal demi hukum ya. Karena kita menganut asas hukum positif ya, dan kemudian di dalam struktur tata perundang-undangan kita sudah diatur bahwa keputusan presiden adalah yang paling terendah ya dari struktur atau dari hierarki perundang-undangan ya. Nah, kita bisa lihat apa yang dilakukan presiden. Nah, ini sungguh sangat amat bahaya bagi kelangsungan negara dan bangsa ya. Karena itu saya kira kita tidak boleh kemudian membiarkan apa yang terjadi dan menjadi gaya atau postur kepemimpinan Pak Prabowo ini harus segera kita koreksi dan kita ingatkan beliau agar dia tidak semena-mena. Begitu kawan-kawan ya.